Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara terkait dengan materi sosialisasi. Namun sebelumnya teman-teman bisa juga untuk menyediakan terlebih dahulu kopi atau teh hangat untuk sama-sama menyimak dan kita belajar bersama terkait dengan materi pada sesi kali ini. Ya oke, kita mulai saja materi tentang sosialisasi. Nah, sosialisasi ini ada beberapa pengertian yang akan kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu proses di mana seorang anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan kebudayaan masyarakat di mana ia berada. Nah, itu pengertian dari sosialisasi yang pertama. Yang kedua, sosialisasi juga diartikan sebagai proses di mana seorang individu akan memperoleh pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan perilaku yang berlaku dalam kelompok atau masyarakat. Yang ketiga, sosialisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses perkembangan seorang anak yang baru lahir untuk menjadi seorang individu. Nah, pada dasarnya proses sosialisasi mempunyai makna sebagai suatu proses belajar seorang individu yang akan mengubah dari seseorang yang tidak tahu menahu tentang diri dan lingkungannya menjadi lebih tahu dan memahami. Selain itu juga sosialisasi merupakan suatu proses di mana seseorang menghayati atau menginternalisasi norma-norma kelompok di mana ia hidup sehingga timbullah diri yang unik. Karena pada awal kehidupan tidak akan ditemukan apa yang disebut dengan diri. Nah, seorang individu juga harus mengupayakan terjadinya tiga hal sebagai berikut agar proses sosialisasi yang dialaminya dapat berjalan dengan lancar. Nah, yang pertama, individu harus memahami apa yang diharapkan oleh masyarakat dari dirinya. Yang kedua, individu harus mengembangkan kemampuan untuk dapat memenuhi peran yang diharapkan. Pelan-pelan coba dimaknai. Nah, yang ketiga, individu mengembangkan keinginan untuk berperilaku konform. Artinya individu menyesuaikan dengan konteks masyarakat. Individu menyesuaikan dengan tanda petik keinginan masyarakat. Oke. Nah, terdapat berbagai agen sosialisasi yang tergantung memang pada di mana posisi individu tersebut dalam siklus kehidupannya. Nah, yang pertama, agen sosialisasi yaitu keluarga. Nah, keluarga juga dapat diartikan sebagai ataupun dalam proses sosialisasi ataupun dalam sosialisasi primer, keluarga ini dianggap sebagai agen yang utama. Jadi dalam sosialisasi primer, keluarga merupakan agen sosialisasi yang utama. Yang kedua, bahwa keluarga merupakan perantara antara masyarakat dengan anak itu sendiri, karena untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat. Nah, yang ketiga, keluarga antara lain akan menentukan kelas sosial, kelompok etnik, serta agama dari si anak. Nah, agen sosialisasi yang kedua yaitu kelompok sebaya. Nah, anak akan belajar berinteraksi dengan mereka yang sederajat dalam hal usia. Anak juga akan belajar tentang pengaturan peran orang-orang yang berkedudukan sederajat. Nah, individu juga memperoleh identitas dirinya serta mereka susah untuk berperilaku yang menyimpang dari norma dan nilai
peer groupnya, nilai dalam kelompok sebayanya tadi. Agen sosialisasi yang ketiga yaitu sekolah. Sekolah mengajarkan bagaimana cara murid untuk mengembangkan dirinya, mengevaluasi prestasi murid melalui kompetisi, mendisiplinkan murid, dan hal lainnya yang dianggap perlu bagi anak-anak untuk memperoleh sukses dalam masyarakat yang semakin didominasi oleh persaingan antar individu. Dan sekolah juga mengajarkan tentang pekerjaan-pekerjaan yang mungkin akan dikerjakan murid tersebut ketika mereka dewasa. Dan hal-hal yang dipelajari dan dipahami oleh anak didik mencakup aspek kemandirian, prestasi, universalisme. Nah, agen sosialisasi yang keempat yaitu media massa. Media massa merupakan alat efektif untuk menyampaikan pesan yang dapat menjangkau sejumlah besar khalayak dan tidak dibatasi oleh wilayah geografis. Nah, pesan-pesan yang disampaikan oleh media dapat membentuk sikap pada menerima pesan, baik itu sikap yang pro ataupun kontra terhadap pesan yang disampaikan. Nah, sosialisasi juga dapat dilakukan dalam berbagai pola. Nah, yang pertama, pola sosialisasi represif, yaitu menekankan pada penggunaan hukuman, memakai materi dalam hukuman dan imbalan, kepatuhan anak pada orang tua, komunikasi satu arah, nonverbal, dan bersifat perintah, orang tua sebagai pusat sosialisasi sehingga keinginan orang tua menjadi penting, keluarga menjadi significant others. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pola sosialisasi partisipatoris. Individu diberi imbalan jika berkelakuan baik. Hukuman dan imbalan bersifat simbolik. Anak diberi kebebasan, penekanan pada interaksi. Komunikasi terjadi secara lisan. Anak pusat sosialisasi sehingga keperluan anak dianggap penting. Keluarga menjadi generalized others. Nah, sosialisasi memainkan peran penting dalam menentukan perilaku apa yang dipercaya oleh anak-anak yang dianggap dapat diterima oleh masyarakat berkaitan dengan jenis kelamin mereka. Hal tersebut berkaitan dengan sosialisasi tentang gender. Studi tentang gender lebih menekankan pada aspek maskulinitas atau feminitas dari seseorang. Nah, perlu dibedakan dengan studi seks yang lebih menekankan pada aspek anatomi biologi dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki, maleness, dan perempuan, femaleness. Nah, memang materi gender ini memang lebih khusus pada pembahasan lanjutan terkait dengan materi sosialisasi. Namun untuk pengantar sebagai bagian dari seri pengantar sosiologi pada materi pada pertemuan kali ini, yaitu terkait dengan sosialisasi, dicukupkan sekian. Tetap semangat, terus belajar.